Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan izin Allah dan qudratnya pada sore menjelang malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan taklim, yang mudah-mudahan rentetan amalian kita senantiasa mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'an serta umatnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafa'atul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang fikih Ramadan, mari sama-sama kita awali dengan baca suratul Fatihah. Untuk khusus kita hadiahkan Fatihah tersebut pekarang kitab At-Tadhib, yaitu Abi Syujah dan Dr. Mustafa Al-Biqah, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab-kitab beliau itu menjadi wasilah hidup kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shaum, kitabus siyam. Bisa as-shaum, bisa siam, sama-sama artinya puasa. Jadi ini kenapa saya bahas ini, karena memang kita sebentar lagi masuk bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan, karena ketika kita ibadah itu syarat wajibnya adalah kita ngerti ilmu yang kita lakukan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan tidak berdasarkan ilmu. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji tentang bab siam atau saum, mudah-mudahan itu menjadi pelengkap ibadah kita semakin sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wa syaraitu wujubus siam. Syarat wajib berpuasa itu salah satu asya, ada 3. Apabila 3 ini sudah ada pada diri seseorang muslim, maka hukumnya wajib dia berpuasa. Kalau ada salah satu tidak dari 3 itu, misalkan hanya 2, 1 tidak, maka tidak wajib dia berpuasa. Apa? Yang pertama, al-islamu, Islam.
agamanya Islam atau orangnya disebut dengan muslim. Yang selanjutnya adalah wal bulughu, balik, dewasa. Kalau laki-laki ukuran dewasanya itu umumnya umur 15 tahun, 14 tahun sampai 15 tahun. Kemudian kalau wanita dikatakan balik itu kalau sudah menstruasi sekitar usia 9-10 tahun. Kemudian syarat yang ketiga adalah wal aklu, berakal, sehat akalnya. Agama kita Islam, betul? Yang kedua balik, sudah dewasa. Masih ada yang anak sini? Ini mana buluk, balik. Yang ketiga akalnya sehat, tidak sakit jiwa, sehat semuanya. Kalau tiga-tiga ini sudah ada, maka puasa Ramadan wajib. Ada yang menambahkan dalam syarat lain adalah wal qudratu ala saum, dia mampu berpuasa. Karena ada juga nanti orang yang sudah Islam, kemudian dia balik, dewasa, dia berakal, tetapi dia nggak mampu lantaran usianya sudah sepuh. Kalau di sini sepuh ada sepuh, masih muda semua. Kalau dia ini sepuh tidak mampu, maka ya diperbolehkan iftar, artinya tidak puasa. Kemudian wa faraidus shaum, rukun-rukun puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, faraid, rukun ini kudu dijaga, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, batalat shaumuhu, maka batal puasanya. Kalau batal puasanya, maka dia nanti wajib mengqadha, membayar hutang. Apa 4 rukun itu? Yang pertama an-niyatu, niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu ditentukan dengan niat. Artinya ketika kita puasa, maka sebelum kita puasa kudu niat. Niat itu tempatnya ada di hati. Diucapkan, ini hukumnya sunnah untuk membantu hati supaya lebih mantap. Maka karena kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa, maka diingatkan oleh Bilal saat tarawih, selesai sholat tarawih witir selesai, biasanya baca niat bareng-bareng. Dalam rangka apa? Ingetin. Karena biasanya orang kalau lagi sholat tarawih, lagi asik-asik, kadang lupa, apalagi yang belum makan. Maka diingetin, biasanya diniatinnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat dalam hati. Sudah cukup. Kalau tidak niat, maka puasanya tidak sah. Jadi yang pertama niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi ini berbeda pendapat. Ada di dalam kitab Kifatul Ahyar, itu ada yang ihtiyat, hati-hati. Jadi hari pertama tarawih itu, selesai tarawih, niatnya itu niat pertama itu untuk sebulan. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Sudah niat
1 bulan, kemudian baru niat yang sifatnya harian. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri dan seterusnya. Ditanya kok seperti itu? Ya, yang sebulan itu untuk mengkanter kalau kita lupa yang harian. Tuh. Ya. Jadi kalau yang sholat tarawihnya kadang kumat, itu ya, besok tarawih, besok enggak, besok tarawih, besok enggak. Ya. Nah ini kalau yang kayak begitu itu khawatir dia tidak niat. Tapi kalau yang insya Allah istiqomah, tarawihnya enggak absen, itu udah aman. Yang penting sampai nunggu selesai. Karena Bilalnya ngingetin, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari hal yang membatalkan makan minum. Itu rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga wal jima. Nah, ini jima ini hubungan suami istri. Jadi belum lama ini saya barusan acara walimatul urus, banyak yang nikah juga. Yang pengantin baru yang nikahnya mau Ramadan itu harus kuat-kuat gitu. Harus kuat-kuat. Jangankan yang baru, yang lama aja kalau Ramadan ser-sernya kadang-kadang kenceng. Bener nggak? Apalagi yang baru-baru. Jadi wal jima, tahan yang namanya jima. Yang keempat rukunnya adalah wa ta'amadul qayy, hindari yang namanya muntah dengan sengaja. Muntah sengaja itu bagaimana? Memang ada unsur sengaja. Kalau naik motor, naik mobil, atau di rumah masuk angin, dikerok-kerok gitu kan, kemudian muntah, ini nggak sengaja. Yang sengaja itu memang dimasukin. Ada unsur kesengajaan. Nah itu nggak boleh. Puasanya batal. Kemudian yang selanjutnya, walladzi yuftiru bihi shaim. Nah ini yang perlu dijaga. Untuk selanjutnya adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. 1. Ma wasala amdan ilal jofi warosi, sesuatu yang masuk ke tenggorokan, kemudian juga warosi, kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu lubang-lubang itu kudu dijaga. Kalau masukin sesuatu ke tenggorokan, apapun lah bentuknya, ini sudah lumrah. Pasti orang paham batal. Yang terjadi ikhtilaful ulama itu adalah perbedaan ulama. Kalau mazhab Syafi'i batal, itu masukin sesuatu pokoknya yang namanya lubang. Kuping, korek kuping, banyak di kotoran, dikerok-kerok. Ini dalam mazhab Syafi'i, kaul ini mengatakan batal. Kalau mazhab yang lain ada mengatakan tidak batal. Kenapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini batal, karena namanya masuk itu ya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, bahasanya. Yang ada lubang-lubang itu ya pokoknya batal. Makanya kalau ada orang yang siang hari dia berenang nih, blek, itu bisa batal. Kenapa? Apalagi mohon maaf, ketika dia masuk ke dalam air kemudian dia kentut, boom, itu air masuk ke sini, itu dalam mazhab Syafi'i itu batal. Kalau ada unsur sengaja. Maka ketika Ramadan harus dijaga benar-benar. Jadi kalau yang pengen korek kuping, tahan dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah wal qayu
amdan, sama yang tadi, muntah dengan sengaja. Kemudian wal wat'u amdan fil farji, hubungan suami istri dengan sengaja. Kalau nggak sengaja itu nggak apa-apa, sama-sama lupa, istri lupa, suami juga lupa. Kalau lupa-lupa, pura-pura lupa, beda. Ya, jadi kalau benar-benar lupa itu nggak apa-apa. Kalau sengaja, ini dendanya berat, kifaratnya berat. Ada seorang sahabat dulu itu datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sedang puasa, kemudian aku melakukan jima di siang hari. Apa yang harus lakukan? Apa kata Rasulullah? Yang pertama, engkau harus memerdekakan budak. Satu. Apakah engkau mampu memerdekakan budak? Qala la, tidak ya Rasulullah. Nggak bisa. Qala fa hal tastati'u an tasuma syarani mutatabi'ain. Sanksi yang kedua, kalau yang pertama nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin aja. Syaratnya 2 bulan berturut-turut, nggak boleh sebulan puasa, ntar sebulan lagi, bulan kemudian 3 bulan, itu nggak boleh. Harus berturut-turut. Bisa nggak? Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, ini aja yang beberapa hari udah kayak begini. Qala la, nggak bisa juga, nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Fahala tajidu it'amu sittina miskinan. Kamu harus sedekah kepada 60 orang fakir miskin. Apa kata sahabat ini? Qala la, ya saya nggak bisa. Kok nggak bisa? Saya ini paling miskin di tempat saya. Waduh, udah puasa nggak bisa, memerdekakan budak nggak bisa, udah begitu kemudian suruh sedekah 60 orang miskin, dia paling miskin di tempatnya. Akhirnya Rasulullah ambil kurma, kemudian kurma itu dikasih, dah bawa pulang makan buat keluarga. Artinya apa? Sanksi yang jima ini berat karena ya harus menahan diri dari hal yang seperti itu. Karena dalam pelajaran bab kita ibadah puasa itu salah satunya adalah menahan hawa nafsu, harus dijaga. Kemudian wal inzalu al mubasyarah, keluar sperma dengan sengaja, baik karena sentuhan atau apapun. Makanya dulu waktu di pesantren itu pesan kiai, kalau puasa awas gambar-gambar yang kira-kira membuat syahwat naik itu dihilangkan. Kan kadang-kadang mohon maaf, kalender ada tuh ya gambar kayak begitu artis. Nah sekarang udah jarang, tapi kadang-kadang tontonan, ini hati-hati. Nggak mesti tontonan itu yang mohon maaf seronok. Kadang-kadang kalau siang itu iklannya sirup marjan terus, diulang-ulang terus. Kalau kita ngeliat kemudian kita ngiler, ini bisa mengurangi pahala puasa. Makanya betul-betul kita jaga puasa nanti. Bukan hanya nggak makan, nggak minum, tapi bagaimana mata ini puasa, kuping ini puasa, mulut ini puasa. Itu yang sesungguhnya puasa yang terbaik. Jangan sampai kita ini sudah usianya 50, 60, 70, puasanya begitu-begitu aja. Nggak ada kenaikan. Kemudian buat perempuan wal haid. Lagi puasa, tiba-tiba menjelang 3 menit mau maghrib, keluar datang bulan. Haid. Batal puasanya. Ya Pak Ustaz, kita udah capek 3 menit mau maghrib, aduh. Itu udah takdir. Yang nakdirkan Allah. Terus bagaimana? Ya wajib diqadha nanti. Dapat pahala nggak yang itu? Dapat, dicatat sama Allah. Tuh.
Yang enak pas beduk, duduk, keluar darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata head keluar. Nah ini udah dapat. Jadi nggak perlu foto, nggak perlu bayar utang. Wan nifas, nifas yang habis melahirkan. Kemudian yang membatalkan puasa wal junun, gila, lagi puasa tiba-tiba stres. Di depan rumah jingkrak-jingkrak, ketawa ke TV. Diajak ngomong nggak nyambung, stres. Puasanya batal. Wajib qadha nggak kayak begitu? Wajib kalau nanti dia udah sehat, akalnya sudah sehat, wajib diqadha. Makanya kalau ngelihat tentang hukum, satu sisi orang gila tuh enak, dia mah bebas hukumnya. Nanti di hari kiamat nggak ditanya. Kalau dia gila dari lahir sampai dia meninggal dunia gila, itu dia nggak kena beban hukum, nggak ada ditimbang, nggak ada. Itu langsung kalau dia orang Islam ya udah masuk surga. Tuh orang gila enaknya. Mau gila? Gila dari lahir sampai meninggal dunia, itu nggak ada beban hukum. Apa yang ditanya? Malaikat juga nyatetin, nggak mau ya, dia orang gila. Rokim atid sudah stop. Tapi kalau dia gilanya dari usia 30 sampai meninggal dunia gila, itu dari balik sampai umur 30-nya itu nanti ditimbang, dihisab, di cross check, dicek amalnya bagaimana. Tuh. Ini. Makanya hebatnya orang gila itu nanti di akhirat tidak terlalu berat bebannya. Nah kita ini yang sehat akalnya ini. Kemudian yang selanjutnya warid datu murtad, lagi puasa pindah agama, batal. Bukan hanya sekedar batal puasanya, tapi pahala yang dia kumpulkan itu langsung bentuk jadi dosa besar semuanya. Hilang semuanya, di cancel sama Allah. Waridah murtad. Bedanya orang murtad dengan orang yang mu'alaf itu, kalau orang mu'alaf dia kafir gitu kan, tiba-tiba masuk Islam, yang tadinya itu penuh dengan dosa, tiba-tiba ketika dia masuk Islam itu dosanya dihilangkan, dapat pahala besar. Kalau yang murtad udah ngumpulin pahala dari kecil, capek udah dicatat, tiba-tiba murtad, itu catatan amalnya hilang, diganti, di cancel dengan dosa. Jadi ada orang yang mempermainkan agama. Dalam Quran itu sampai wa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Ada orang yang muslim, kafir, murtad, terus muslim lagi, kemudian murtad lagi, muslim lagi. Ini udah stop 3 kali. Kalau dia balik lagi murtad, ini udah nggak dianggap. Artinya dia sudah benar-benar laisal insan, bukan manusia lagi. Kemudian wa yustahabbu fi shaum, dan disunahkan dalam puasa itu, dianjurkan sekali dalam puasa itu ada 3. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa. Ta'jil ya, ta'jil itu bahasa Arab. Orang kalau nggak paham takjil itu makanan. Mana takjil? Takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Jadi kalau ada orang nyari takjil dikasih makanan, itu nggak nyambung. Takjil itu asal katanya ajala, yu'ajilu, takjil, menyegerakan. Karena kita ini sudah terbiasa buka jadwal takjil. Orang pahamnya takjil itu makanan. Padahal bahasa Arab menyegerakan itu ya takjil. Makanan bahasa Arab apa? To'am, makanan. Gitu. Disunahkan, sangat disunahkan ketika kita puasa
itu menyegerakan. Artinya ketika sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Pak Ustaz, saya masih kuat kok, ntar aja isya, dosa, makruh. Makruh. Langsung makan. Cuman kalau makan buka pelan-pelan. Rasulullah itu air putih sama kurma 3. Gitu. Itu sudah cukup. Nah, jangan sampai kita ini sistemnya balas dendam. Itu taman kebalik dari ujung ke ujung, masya Allah dibeli semuanya. Pas beduk, duk. Wah, itu dimakan semua. Ini nggak boleh. Makruh, israf namanya. Jadi takjil menyegerakan berbuka. Bukan bahasanya kan sunahnya menyegerakan, udah langsung asar buka. Bukan begitu. Jadi nunggu beduk kemudian langsung. Sekalipun kita ini masih kuat, nah tetap segerakan. Makanya kalau yang azan itu, ya, yang azan itu, ya batalin dulu. Sekalipun hanya seteguk air, baru azan. Baru azan. Makruh kalau azan dulu, sementara dia belum buka, gitu. Makruh hukumnya. Jadi batalin dulu. Kemudian watakhirus suhur. Kalau sahur diakhirkan. Subuh ini sekarang jam berapa? 4:30 ya. Jam 4 lewat 30-an ya. Ya oke lah, anggaplah setengah 5 lah, gitu ya, setengah 5. Sunahnya itu sahur itu jam 4. Itu yang bagus. Yang bagus. Kenapa? Ya, pokoknya kalau sudah Rasulullah nyampein itu sudah aturan yang terbaik. Kalau kita sahur misalkan jam 2, itu nanti jam 2 siang, itu perut udah lapar banget. Waduh. Tapi kalau kita sahurnya itu diakhirkan jam 4, itu sudah kekuatan sampai maghrib itu sudah cakep. Lah kalau sahur jam 12 malam, itu kan stoknya udah digiling. Nanti jam 1, jam 2 itu sudah masya Allah, perut udah keroncongan. Jadi diakhirkan. Kalau sahur. Kemudian yang selanjutnya disunahkan juga watarkul hujri minal kalam. Ya, artinya ketika puasa mulut ini betul-betul dijaga. Makanya ketika nanti Ramadan, supaya mulut ini nggak banyak ngerumpinya, lelahkanlah mulut ini dengan banyak tadarus Quran, baca sholawat dan sebagainya. Kalau udah lelah baca Quran, ya udah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau kalau datang Ramadan itu mampu menghatamkan Quran itu sampai 60 kali. 60 kali, Pak. Berarti satu hari itu 2 kali hatam. Ayo mau ikutin Imam Syafi'i apa Imam Sudi? Lah kalau kita ngikutin Imam Syafi'i, ya Allah, Pak. Ya udah, itu berat. Saya juga nggak sanggup saya juga satu hari itu 2 kali hatam. Nggak sanggup. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 7 tahun. Ya, kok bisa begitu ya? Ya karena Imam Syafi'i ketika sholat tarawih, ketika sholat hajat, itu ya bacanya Quran terus karena hafal. Kan kalau kita kan enggak. Tarawih udah itu aja, kulhu inna, kadang-kadang tabat, kadang-kadang kuliah. Imam Syafi'i enggak, hari pertama ya seperti ini terus dari jam ke jam sehingga bisa hatam. Jadi enggak 2 kali hatam itu sekali duduk itu enggak. Jadi pokoknya ada kesempatan sholat terus dilanjutkan gitu. Nah kita programkanlah masing-masing bapak-bapak gitu kan. Ya satu hari minimal one day one juz. Satu hari 1 juz. Kalau Quran yang
besar atau yang sedang, itu satu juz itu 10 lembar. 10 lembar. 10 lembar itu kalau dibagi 5 berarti 2, ya. 5 waktu itu 2 lembar. 2 lembar. Ini 2 lembar. Berarti 4 kali kaca gitu ya. Ini 1 gitu, 2, 3, 4. 2 lembar. Habis sholat subuh 2 lembar. Habis sholat zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Maghrib ya syukur-syukur bisa. Kalau maghrib nggak bisa ya udah nanti habis isya karena panjang waktunya 4 lembar. Itu kalau diniatin bener-bener, insya Allah kasih kemudahan, gampang. Gitu. Mumpung kita masih hidup. Kemudian yang selanjutnya, waman mata alaihi siyamun min Ramadan utima anhu likulli yaumin mudun. Siapa orangnya yang meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa, maka diganti dengan fidyah. Setiap 1 hari itu dengan mudun. 1 mud itu kalau di Indonesia kan 600 gram. Wis gampangnya dilebihkan saja amannya. 1 mud itu 600 gram, tapi untuk bayar lebih gampang, hitungnya 1 liter. Jadi kalau misalkan saudara kita, orang tua kita, ibu kita kemudian meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, ini ada 2 cara. Yang pertama, ahli warisnya boleh puasa, mengqadha. Jadi misalkan orang tua kita, bapak kita ini ternyata masih hutang puasa Ramadan itu 20 hari. Nah, anak-anaknya ada 5. 20 dibagi 5 berapa? 2 berarti ya. 4. 1 anak 4 hari. Niatin untuk membayar qadha puasa bapaknya. Ini boleh. Kalau anak-anaknya nggak sanggup, solusi yang kedua, ngasih fidyah. Fidyah 1 hari itu 1 mud. 1 mud itu tadi saya bilang 1 liter, gampangnya kayak begitu. Berarti kalau 20 hari berarti 20 liter beras. Jadi utang, punya utang. Wa syaykhu in azaza anisyam yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin mudun. Begitu juga buat orang-orang yang syekh. Nah, syekh itu orang yang sudah tua. Ya. Jadi kalau di orang Arab itu orang yang sudah tua itu dipanggilnya syekh. Di Indonesia enggak. Syekh itu untuk orang yang sudah tua, umurnya 60 tahun lah. 60-70. Jadi kalau di Indonesia itu ya apa namanya kurang pas. Kadang-kadang ada yang masih 40 dipanggilnya syekh. Syekh itu orang yang sudah tua. Kalau orang syekh tua itu nggak mampu berpuasa, maka dia apa? Bayar fidyah. 1 hari itu ya 1 mud, 1 liter, gitu. Jadi istilah-istilah bahasa Arab itu di Indonesia masih kadang-kadang rancu, ya. Wal hamilu wal murdi'u in khafata an ala anfusihima afṭara wa 'alaihima al-qadha. Kalau orang yang hamil, ibu-ibu hamil dan sedang menyusui, kalau mereka keduanya itu takut untuk dirinya, khawatir untuk dirinya, maka kewajibannya adalah dia hanya mengqadha. Wa in khafa ala auladihima afṭara wa 'alaihimal qadha wal kafarah. Tapi kalau wanita yang hamil, wanita yang sedang menyusui, dia takut ada efeknya kalau dia puasa, takut kepada anaknya, maka
dia qadha dan kifarat, bayar fidyah. Ada wanita yang hamil, kenapa kamu nggak puasa? Saya kayaknya nggak kuat, saya nggak kuat, gitu. Dia nggak bilang dia khawatir sama anaknya, maka cukup dia hanya bayar qadha puasa saja. Ditanya, kenapa kok nggak puasa? Saya lagi nyusuin, gitu. Kalau saya puasa, saya takut nih anak saya nggak bisa nyusul dan sebagainya. Gitu. Maka kalau kayak begini kasusnya, maka wanita tersebut wajib mengqadha dan kifarat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada Imam Abu Hanifah mengatakan ya sama, hanya mengqadha saja. Kenapa kok dalam mazhab Syafi'i ada kifarat? Ya tadi karena dia dua, ya, khawatir kepada dua orang, gitu. Itu dalam dalil dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wal marid wal musafir safaran tawilan yuqdiru wa yuqdiru. Orang yang sakit dan orang yang musafir itu diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Kalau sakit, yang sakitnya itu membahayakan, boleh dia tidak puasa. Tapi kalau sakitnya, ya sakitnya nggak bahaya, gitu, ya tidak boleh, gitu. Nah ini untuk yang musafir, yang berpergian. Bapak-bapak, ya ini kasusnya kalau pulang kampung ya. Kalau sekarang kan nggak boleh pulang kampung, ya nggak boleh mudik. Kalau pulang kampung tuh ntar, kalau pulang kampung bahasanya katanya ya nggak balik lagi, udah di kampung terus. Tapi kalau mudik ke kampung ntar balik lagi ke Jakarta. Yang dilarang katanya mudik. Perasaan dari dulu sama aja di kampung. Itu main bahasa doang. Ada kasus kejadian yang kadang-kadang sedikit salah memahaminya. Orang musafir itu boleh untuk tidak berpuasa, betul? Tapi hukum musafir itu berlaku kalau kita sudah jalan, sudah apa namanya, ya memang bepergian. Ini ada kejadian, Pak, kok Bapak nggak puasa, masih di rumah? Dia makan, habis makan ngerokok, kan saya mau pulang kampung. Loh, kok ya kan katanya musafir boleh nggak puasa? Bukan begini, Bapak sahur dulu, puasa dulu, jalan, di tengah jalan nggak kuat, boleh berbuka puasa. Itu bukan dari pagi udah niat, udah makan biasa. Ini salah pemahamannya. Itu ada Pak yang kayak begitu, pagi-pagi merokok. Ditanya mau ke Jogja, iya kan Pak Ustadz, kan katanya musafir boleh nggak puasa. Lah ini bukan musafir, masih mukim. Mukim itu masih di tempat, gitu. Jadi gimana Pak Ustadz? Ente kalau mau ke Jogja, niat pulang kampung, tetap sahur dulu, niatin puasa. Nanti kalau tengah-tengah jalan, boleh tuh. Kalau nggak kuat, buka puasa. Tapi kalau kuat, alangkah baik, itu tetap puasa. Oh begitu. Terus sekarang, ya udah terlanjur. Ente wajib bayar ntar kodok. Itu ada Pak, jamaah saya begitu pemahamannya. Dulu ngajinya sama siapa sih ente? Perasaan saya nggak jelas kayak begitu. Sama dengan orang musafir. Ketika orang musafir berpergian, syaratnya udah berpergian, itu ada rukhsah keringanan. Pertama dari sholat, kita boleh menjamak dan mengqashar. Itu kalau sudah jalan. Mau kemana? Ke Jogja. Kok tadi sholatnya zuhur 2 rakaat, kan boleh diqashar. Ini belum berangkat ente, masih di rumah. Kalau sudah jalan, sudah lewat dari batas kota kita, Bekasi, Jakarta, di Jakarta baru boleh jamak dan qashar, gitu. Ya kalau di rumahnya nggak boleh, belum dikatakan musafir, belum berpergian. Nah ini, jadi ya tolong nanti dibilangin juga yang pulang kampung,
sahur dulu gitu, puasa dulu gitu. Jangan pahamnya, wes pokoknya kalau musafir boleh nggak puasa gitu kan. Nah, ini bahaya nanti kalau dijelaskan. Akhirnya dia ya makan itu kan normal biasanya. Tidak seperti itu. Nah ini. Nah kemudian di Ramadan, yuk mari sama-sama jadikan Ramadan itu seakan-akan Ramadan yang terakhir. Habis Ramadan meninggal dunia, seakan-akan. Kalau seakan-akan seperti itu ya, itu menjadi motivasi buat kita untuk banyak amal soleh. Maka di Ramadan tingkatkan segala amal ibadah kita, sholatnya, tahajudnya, duhanya, tilawah Qur'annya. Maka malam ini juga saya anggap sebagai tawakufan sementara. Ya kan kita nggak ngaji kalau habis maghrib, enggak kan? Nah ini tawakufan ini. Ini kan berarti pertemuan terakhir ya, tawakufan juga. Gitu, tawakufan sementara karena kita mau puasa. Karena kalau kita nggak tawakufan, ntar ngaji ya habis maghrib kan orang belum makan, belum apa kan gitu. Jadi ini sekaligus kita taklim dan tawakufan sementara. Di tawakufan itu supaya apa? Supaya bapak-bapak lebih fokus untuk ibadah yang sifatnya individual. Yang sifatnya jamaah itu ya sifatnya di tawakufan sementara. Ini kan kita jamaah ngaji kayak begini, bareng-bareng. Jadi Imam Syafi'i sama begitu juga. Pengajiannya itu ditawakufkan karena pengen fokus ibadah khusus. Bahkan ketika Ramadan udah 10 akhir Ramadan itu masya Allah i'tikaf lebih banyak di masjid begitu. Nah ini berkaitan dengan puasa. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan atau yang kurang jelas, atau ada masalah-masalah yang dulu pernah kejadian di Ramadan, monggo dipersilakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, kalau di lingkungan kita di situ ada amil, serahkan saja ke ada amil. Gitu. Jadi zakat, sedekah, fidyah itu sudah bisa dibayarkan kepada amil. Nanti tinggal niatnya saja. Kan dulu sudah pernah saya kasih ya, lebaran ada niat untuk fidyahnya, tinggal dibaca. Begitu. Boleh nggak kalau saya bayarnya kepada fakir miskin yang ada di sekitar saya? Boleh. Monggo silahkan. Boleh. Gitu. Gitu. Allah. Udah isya Pak? Udah ya? Nggak bunyi sih. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah wawasan ilmu kita dalam ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, umur kita panjang berkah, sehingga kita bisa maksimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqil Fatihah bi barakatil Fatihah bi sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya ka'ali ya firham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman wa ya dafi'al bala ya rahim wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatu salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pribadi apabila banyak tutur kata yang salah karena mau Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all thanks is to Allah.